karena tidak rela atas kematian kekasihnya Sombo. Kakang Setijo, karena aku sangat mencintai Kakang Sombo dan Sombo telah mati, maka aku merelakan patiku untuk mengikuti sukma dari Raden Sombo, Kakang. Oh, Agnyanawati, kenapa engkau tega seperti ini, Agnyanawati? Aku rela jiwa ragaku untukmu, Agnyanawati. Tapi kenapa engkau mengkhianatiku seperti ini, Agnyanawati? Agnyanawati. Setijo, tubuhnya lemas, meratap di depan dua jasad Agnyanawati dan Sombo. Agnyanawati, Sombo, apa yang telah kulakukan? Aku mendapatkan kehormatanku kembali, tapi aku kehilangan segalanya. Jagat raya, saksikanlah, aku menjadi pembantai saudaraku sendiri. Lah, Kresno. Injih Kakang Mas, ada apa? Kresno, bagaimana ini? Anakmu laki-laki Bomo Narokasura berani membunuh putraku satu-satunya. Lah kok bisa? Ia marah gara-gara putramu Sombo itu membawa kabur istrinya dan dia membunuh anakku dan anakmu Widodo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bomo telah bertindak di luar akal dari manusia. Maka dari itu akan terjadi yang namanya pertempuran antara Dwarawati dengan Traju Tresno. Kau buto yang berani membunuh anakku. Kau benar buto yang berani membunuh aku. Pelan-pelan kalau bicara ngenu. Kamu benar buto yang berani membunuh anakku. Anakmu siapa? Anakku siapa yo? Aku lali. Oh yo, anakku lanang. Oh, yang kulitnya bule itu. Ya, itu anakku. Kamu berani membunuh anakku. Oh ya, aku yang membunuh kamu. Sekarang rasakan, serang Pak Kiai Nenggolo bakal mati oleh tukang buto. Ayo. Wah. Ada manusia bule marah-marah. Ayo, kamu juga yang berani membunuh Widodo. Ya, aku yang membunuh Widodo. Rasakan kemarahan dari Nenggolo. Ayo, kurang sakti Meguru. Ayo, tunjukkan kekuatanmu. Jangan ragu-ragu. Keroyok ini. Suasana di dalam cerita mencapai puncak kegetiran yang luar biasa. Alam semesta seolah ikut bergetar. Langit berwarna merah darah dan petir menyambar-nyambar tanpa hujan. Prabu Kresna maju dengan gagah ke medan perang membawa kereta perang. Namun bukan dengan kemarahan seorang musuh, melainkan dengan duka mendalam seorang ayah yang harus menegakkan keadilan di atas nyawa anaknya sendiri. Di seberangnya, Prabu Setijo Bomo Narokasura berdiri dengan raga yang hancur oleh penyesalan, menanti penghakiman terakhir dari tangan yang dulu pernah menimangnya. Prabu Kresna berdiri tegak di atas kereta yang ditarik
oleh kuda dengan memegang senjata cakra menunjukkan kewibawaan sebagai titisan dari Dewa Wisnu. Prabu Stijo Bomo Narokasura berada di depannya dalam posisi bersimpuh, membungkuk pasrah, melepaskan semua senjata dan mahkotanya. Prabu Kresna bersuara dengan berat dan penuh wibawa. Putraku, lihatlah tangan ini. Tangan yang dulu memelukmu saat engkau bayi. Kini, kau harus menggenggam kematian untukmu, putraku. Engkau telah melampaui batas. Darah saudaramu Sombo dan para kesatria suci telah menuntut keadilan yang tidak bisa aku tunda lagi, Stijo. Prabu Stijo dengan suara lirih dan pasrah. Romo, ampunilah hamba. Hamba sadar raga raksasa ini telah menelan nurani hamba. Kebenaran tidak akan tegak selama hamba masih bernapas, Romo. Hamba tidak akan melawan. Romo, biarlah kutukan ini berakhir di tanganmu. Stijo, apakah ada kata terakhir yang ingin engkau titipkan pada semesta sebelum cahaya ini menjemputmu, anakku? Prabu Stijo meneteskan air mata terakhirnya. Ketahuilah, Romo, hamba hanya bisa mati oleh tanganmu sendiri, karena hanya kesucianmu sebagai titisan Sang Hyang Boros Goro yang mampu membasuh dosa-dosa hamba. Romo, lepaskanlah hamba, Romo. Biarlah sukma hamba kembali ke keabadian tanpa membawa noda dari Traju Tresno. Prabu Kresna pun melepaskan senjata cakra. Baiklah, Stijo, pulanglah dengan tenang, Stijo. Dosamu telah lunas dibayar nyawa. Di kehidupan yang akan datang, semoga kita dipertemukan kembali bukan sebagai musuh, melainkan sebagai ayah dan anak yang saling mencintai tanpa ada angkara di antara kita. Iya Kanjeng Romo, saya terima. Senjata cakra pun melesat, menerjang tubuh dari Stijo, mengarah ke leher Stijo dan memutuskan lehernya, dan Stijo pun meninggal oleh ayahnya sendiri. Bomo, semoga kau mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kisah ini berakhir dengan gugurnya Prabu Stijo Bomo Narokasura di tangan ayahnya sendiri, menandai selesainya lakon tragis perang Gojali Suto atau perang ayah dan anak. Diakhiri dengan tangis dari Traju Tresno dan Dwarawati karena kematian dari Stijo Bomo Narokasura oleh ayahnya sendiri, yaitu Prabu Kresna. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menghormati apa yang namanya persaudaraan dan cinta. Jika dilandasi dengan keimanan, akan membawa kemuliaan. Namun cinta yang dilandasi dengan nafsu dan keinginan, maka akan menjadi cinta buta. Cinta buta itulah yang akan membawa kehancuran kepada setiap insan yang mengalaminya. Maka jangan sesekali kita mencintai sesuatu dengan berlebihan, karena sesungguhnya cinta yang sejati hanyalah bisa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta Jagat Raya. Mungkin cukup sekian kisah dari perang Gojali Suto.
Semoga kisah ini bisa menjadi tontonan sekaligus tontonan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal, Stejo, Bobo Naroko Suro anakku.